menjadikan agama sebagai dalih, kemudian mudah tersulut emosinya, kemudian mewujudkan emosi dalam tindakan yang kasar, misalkan menggeruduk. Kadrun. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor. Ya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Istilah kadrun, ya, ini adalah istilah yang sering muncul dan paling sering kita dengar di media sosial. Demikian pula, ya, lawannya ini biasa kita dengar dengan istilah kampret, ya, cebong. Istilah-istilah ini telah menguasai jagat media sosial dan sepertinya bahwa ada dua kelompok yang kemudian sering melabeli kelompok lain itu, dan sebaliknya kelompok yang satu juga melabeli kelompok yang satunya lagi. Sebutlah kelompok yang satu kemudian melabeli itu sebagai kadrun, maka kadrun ini sontak akan melabeli kelompok yang satunya itu sebagai kampret atau cebong. Dan ini adalah suatu, ya, situasi yang kemudian bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Tentu kita ingin mengetahui, ya, apa sih itu istilah-istilah kadrun, ya, yang hari ini betul, ya, begitu menguasai, ya, peristilahan-peristilahan di jagat media sosial. Tetapi memang kadang ada orang yang membuat statement-statement yang menurut kita itu cukup menggelitik, ya, padahal ya dia selalu menyatakan dirinya sebagai seorang agamawan, seorang ustaz, seorang dai, seorang intelektual. Kita akan coba simak dulu, ya, sebuah pernyataan daripada Babe Haikal Hasan ini yang ini betul-betul begitu membuat kuping kita ini terasa ngilu mendengarnya. Orang asing hidup berjaya, ini mampu sengsara. Tentu kita ingin mengetahui dan bahkan penasaran bahwa bagaimana sih itu istilah-istilah kadrun itu muncul dan bagaimana sebenarnya hakikat ataupun pengertian daripada kadrun itu sendiri. Tetapi saya tidaklah representatif untuk kemudian bisa menjelaskan itu semua, karena saya merasa bahwa saya tidak punya kompetensi untuk bisa menjelaskan dan menjabarkan istilah kadrun itu sendiri. Tetapi kita akan coba simak dari seorang ustadz yang bisa memberikan sebuah uraian dan informasi tentang apa itu kadrun dan bagaimana itu ciri-ciri kadrun, ya. Dengan demikian kita bisa mengenali bahwa ketika ciri-ciri itu ada, maka dia, oh, ini loh yang dimaksud al-kadrun. Kita akan coba simak penjelasan dari sang ustaz ini. Yang pertama, menjadikan agama sebagai dalih, kemudian mudah tersulut emosinya, kemudian mewujudkan emosi dalam tindakan yang kasar, misalkan menggeruduk orang, persekusi, dan lain sebagainya. Kemudian mudah termakan hoaks, khususnya kalau hoaks itu terkait dengan politik dan agama. Kemudian membela yang seiman walaupun salah. Kemudian diajarkan dan mengajarkan kebencian kepada orang-orang yang dianggap berbeda. Kemudian mendemonstrasikan simbol-simbol keagamaan mereka, tetapi tidak mendemonstrasikan perilaku keberagaman mereka. Jadi misalkan pakai sorban tapi buang sampah sembarangan, atau pakai jilbab tapi pembalut dijadiin bendera, gitu ya, hal-hal yang semacam itu. Kemudian mudah melabeli lawannya kafir, zindik, munafik, PKI, liberal, Syiah, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ditunjuk-tunjuk gitu ya, sesuai kemauan mereka. Kemudian menggeneralisir kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya dituduh, misalkan mereka bilang kalian menuduh umat Islam, padahal itu kelompok mereka sendiri yang dituduh, yang dihujat, tapi mereka bilangnya kalian menghujat umat Islam gitu. Nah, mengeneralisir seperti itu. Kemudian menganggap kebenaran ada pada pihak tertentu saja. Jadi satu pihak benar sepenuhnya, pihak yang lain salah sepenuhnya. Kemudian mengabaikan kesalehan sosial, mengabaikan sains, mengabaikan teknologi, sehingga mereka cenderung untuk tertinggal di bidang itu. Dan kemudian poin yang ke-12 adalah ngeles dengan menyalahkan pihak lain. Jadi kalau ada pihak mereka yang dituduh, terus mereka biasanya langsung ngeles dengan mengatakan itu orang koruptor dibiarkan, nah, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau taurid, maka janganlah engkau, ya, menganggap aneh, ayyuhal arif, wahai kaum arif billah, ya, orang yang kenal Allah, yang mengaku kenal Allah, ma yaqa'u, ya,
itu jadi maf'ulnya daripada tastawrid. Ma yaqa'u akan apa yaqa'u yang terjadi ma. Maknanya dari ma yaqa'u bika atau ma yaqa'u apa yang menimpa yang terjadi ma bika terhadapmu au li ghairika atau terhadap selain dirimu atau terhadap orang lain. Minal aqdar itu jadi badalnya. Minal aqdar dari beberapa kekeruhan ya. Aqdar itu dari jamaknya dari aqdar itu dari kadrun. Ya, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Ustaz, paling tidak dia telah memberikan sebuah kriteria atau sebuah tipologi yang dimaksud oleh kadrun itu. Kriteria-kriteria itu ya paling tidak akan mengantar kita bahwa oh ini loh yang dimaksud ya kadrun itu sendiri. Jadi dia adalah sebuah sifat ya yang melekat pada seseorang yang memang ya sifat itu sangat ya berbahaya bagi ya membangun kehidupan kerukunan antar umat beragama, ya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga penyebutan kadrun ini ya kemudian menjadi ya begitu menguasai jagat media sosial, karena itu kadang ditujukan kepada orang-orang itu tentu dalam sebuah kelompok dan komunitas. Dan lebih lanjut kita akan coba simak lagi penyampaian daripada seorang ustadz bagaimana sih makna esensi daripada kadrun itu sendiri dan seperti apa ya hakikat ya kadrun, seperti apa ya makna secara bahasa daripada kadrun ini sendiri. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor. Nah iya, namanya akbar. Jadi kadrun itu dari bahasa Arab. Keruh, pikirannya keruh. Ini bukan kadar, bukan bahasa Arab. Ya nggak tahu kalau ada mufasir lain yang mengartikan itu kadal gurun, itu salah menurut saya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab asli kadrun, dari kata kadarin, kadarah yang dulu kadron, nah asalnya itu zamannya akbarun, itu kotor ya pikirannya, hatinya kotor atau menciptakan kekeruhan di dunia itu ya bagian dari kadrun ya, termasuk kita juga. Kalau sering menciptakan kekeruhan ya itu kadrun juga. Dan jelas ya kalau kita simak daripada Ustadz ini bahwa kadrun itu ya berasal dari asal katanya itu bermakna air yang keruh ya, jadi sesuatu yang keruh artinya kebalikannya itu tidak jernih, sehingga kadrun itu artinya ya sesuatu yang memang selalu tampil dan terlihat itu tidak jernih ya, atau keruh. Sehingga ketika ada orang yang suka memperkeruh suasana, yang menciptakan suasana tidak nyaman ya, tidak adem dan sebagainya, maka ya orang akan menyebutnya itu sebagai kadrun karena dari makna asalnya ya keruh ya. Kita berharap bahwa sebenarnya istilah ini ya janganlah untuk kemudian selalu dilekatkan ya kepada seseorang ataupun kelompok, dengan catatan bahwa ya orang-orang dan kelompok-kelompok itu harusnya menjaga diri, mampu menahan diri daripada sifat-sifat atau karakter-karakter yang orang bisa memanggil kita sebagai kadrun atau menyebut kita sebagai kadrun. Kenapa? Karena istilah itu sebenarnya dia melihat sebuah tabiat atau sifat yang melekat pada diri kita, sehingga memang penting untuk kemudian ya menjaga sifat-sifat individualis kita ya supaya tidak terjangkiti ya ciri-ciri daripada kadrun itu sendiri. Dan kita berharap bahwa peristilaan-peristilaan ini itu kemudian bisa dihilangkan demi menjaga ya keutuhan, persaudaraan ya persatuan sesama anak bangsa untuk kita bisa membangun Indonesia NKRI tercinta ini secara bersama-sama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.